Di dalam. Oke. Mutar. Ke sini aja. Aduh. Kita putar balik yuk, putar balik yuk. Sini. Nah, Yani. Tadi sudah mati, silakan tadi. Maaf ya teman-teman ya, jadi nungguin lama. Bentar dong. boleh dijelaskan agendanya datang hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif gitu. Mukanya dokter kayaknya lagi happy atau panik ya? Enjoy. Happy. Happy. Jadi tadi alhamdulillah dokter serahkan dulu deh. Ya. Lawyer-nya dok. Oke, terima kasih. Jadi untuk agenda hari ini itu adalah pemeriksaan sebagai saksi atas laporan inisial DRL Mana? terhadap Doktif ya, Mau turun. soal pencemaran nama baik. Nah, sebelumnya saya sudah diperiksa dalam tahap lidik. Nah, sekarang naik ke tahap sidik, jadi harus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, hari ini kita sudah jalankan dengan baik, kita sampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang kami ketahui, terus bukti-bukti yang kami serahkan semua. Dan kami berharap penyidik dengan objektif dapat menilai keterangan-keterangan, fakta-fakta dan bukti-bukti ini sesuai dengan yang sebenarnya, agar ya hukum itu tegak sesuai dengan keadilan dan kebenaran seperti itu. Kalau pertanyaan sebenarnya sebagian besarnya sudah kita sampaikan di tahap penyelidikan, jadi tinggal kita konfirmasi. Terus ada tambahan-tambahan mungkin ya, karena kan berkembang terus ya, kita juga mengumpulkan bukti-bukti, informasi, mungkin ada 5 atau 6 tambahan pertanyaan tadi, tambahan keterangan yang kami sampaikan, mungkin sekitar 30-an. Seputar apa tadi? Yang Jadi seputar terkait dengan objek laporannya ya, yang soal review Waitometo. Jadi yang dilaporkan itu adalah salah satunya adalah video review Waitometo, yang dimana sekarang diketahui bahkan Badan POM sudah mengeluarkan rilis dalam bentuk penjelasan publik di bulan Maret 2025 yang menerangkan bahwa produk Waitometo ini adalah produk di-labeling dan sebagainya, dan izin edarnya sudah ditarik oleh Badan POM. Jadi ya kami pikir sudah sangat jelas sebenarnya apa yang disampaikan oleh dokter detektif dalam review terhadap WT itu adalah sesuai fakta, kebenaran, dan jika disampaikan bahwa ini melanggar ketentuan, ya memang melanggar ketentuan, buktinya ada penjelasan dari Badan POM. Seperti itu. Dan kenapa seharusnya happy? dan seharusnya kalaupun menuntut biasanya mestinya Badan POM juga bisa menuntut ya. Cuman kan Badan POM tuh baik banget memang. Badan POM tuh baik banget, penuh teposelino kita bilangnya ya. Teposelino kalau bahasa Jawa. Jadi ya berbenah, ya mintanya mungkin Badan POM berbenah gitu. Tapi ya berarti formatif. Kalau misalnya DRL yang melaporkan dokter, cuman saran aja buat DRL di sini, insya Allah nyampe ya buat DRL. Carilah lawyer yang berintelektual tinggi, berkompeten ya. Karena dokter lihat tadi cukup jadi blunder ya sebenarnya buat kamu. Setidaknya minimal lah, paling tidak profesional atau sekaliber Bang Hotman. Ya, sekaliber Bang Hotman lah. Masa sih seorang DRL tidak mampu membayar lawyer sekaliber Bang Hotman. Jadi agar apa? Agar tidak menjadi blunder ke kamu sendiri. Tadi ada beberapa ya yang kita sempat kita ngelihat, tapi kita nggak mau komentari ya, ada tambahannya. Kita cukup tersenyum saja. Mungkin ini saran dari lawyernya. Jadi kayaknya lawyernya juga harus lebih banyak belajar hukum juga ya. Cuman mungkin karena sesama lawyer nggak mau berani kritis, tapi kalau dokter secara terbuka silakan belajar lagi. Yakin menang nih kayaknya. Oh iya, insya Allah, karena terbuka, karena fakta yang dokter sampaikan fakta. Dan seperti yang Bang Hotman sampaikan berulang-ulang, jika itu adalah fakta, maka apa? Tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Oh, oke. Kalau tidak fakta itu masuk Oh pencemaran. pasti. Jadi kenapa kok dokter begitu yakinnya bilang tuntut dong dokter, tuntut kan gitu kan kepada lakinya? Karena apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Yang bikin dokter happy dari atas tadi apa nih? Kabar bahagianya. Iya, kabar bahagianya apa nih? Laporannya dokter ke DRL juga akan naik, akan tinggal di kos. Oh iya, untuk yang di Polda, alhamdulillah kan kemarin DRL udah datang,
memberikan penjelasan ke teman-teman wartawan juga. Dokter sih, sarannya dokter fokus ya untuk laporan itu, karena itu bukti-buktinya sangat jelas banget, akurat, dan penyidik dari Polda Metro Jaya tidak akan dengan mudah menaikkan ke sidik jika buktinya tidak akurat. Ya, buktinya tidak cuma satu ya, dokter memberikan beberapa bukti. Gitu. Jadi dokter sih kasih nasihat sebaiknya fokus di laporan itu, karena itu lumayan akan membuat kamu repot sendiri. Jadi jangan berusaha untuk panik dan menyerang dokter dengan laporan di sini, karena kamu pun akan menghadapi laporan dokter di sini. Ya, jadi ini kesannya dugaannya dokter mungkin akan ada percobaan seperti restoratif justice. Ya, dokter tekankan laporan dokter di Polda tidak akan dokter cabut. Berapa persen dokter akan menang? 1000%? Insya Allah 1000%. Ini bukan persoalan menang kalah ya, tapi kita pengen supaya hukum itu tegak dengan sebenarnya ada keadilan. Dan masyarakat itu menjadi ya, tercerahkan gitu loh. Jadi seperti misalnya kasus yang wet tomato. Ternyata selama ini suplemen yang dikatakan ada kandungan tomat putih yang digadang-gadang dengan harga yang segitu mahalnya, ternyata isinya hanya L-reduced glutathione yang sama dengan produk brand dari Glubio gitu, misalnya kita akan bicara adanya di sini, dan harganya 300.000, tapi bisa dihargakan dengan 1.500.000 hanya dengan tempelan stiker. Itu yang ngomong bukan dokter, tapi rilis dari Badan POM. Ya, jadi dokter ingatkan sekali lagi, kalau misalnya DRL ingin menuntut, tuntutlah Badan POM, bukan menuntut dokter. Dokter hanya membuka saja, membuka mata masyarakat di awal. Dan dokter harapkan apa? Masyarakat akan semakin cerdas untuk membeli suatu produk, tidak FOMO, apalagi membeli produk dari owner-owner skincare tukang flexing. Ya, ini dokter pengen negara kita menjadi negara maju seperti negara-negara Korea yang di luar yang dokter sering datengin. Itu mereka menerapkan adanya budaya cancel culture. Apa itu cancel culture? Begitu ketahuan owner skincare itu melakukan sebuah penipuan, mereka akan langsung berhenti membeli produknya. Dan negara sana itu sanksinya luar biasa besar. Sedangkan di Indonesia kan masih penuh dengan repository law, itu tenggang rasa kasihan. Bahkan hukum untuk ini seperti One Prestasi tadi ya, mungkin itu akan menjadi sejarah dalam dunia persidangan Indonesia baru kali ini terjadi. Dok, kemarin kan di Polda sendiri kan sempat Dr. Richard berstatement bahwa laporan dokter ini mengada-ada, bahwa mau memasukkan bukti yaitu 2 produk yang tidak dibeli di tempat resmi dan 1 produk yang belum dipakai. Ini gimana nih dok? Gini, salah satu buktinya ada DNA salmon yang jelas berbahaya karena ada jarum di situ. Apakah mungkin dokter yang sudah 17 tahun berputar di dunia perskincarean Indonesia tahu ini produk berbahaya? Dokter harus menggunakannya hingga muka dokter hancur baru melakukan laporan. Sorry, maaf, dokter sebagai seorang profesional dan sebagai konsumen karena tahu efeknya ya dokter berhak untuk melaporkan. Begitu. Jadi tidak harus menggunakan. Dokter sebagai konsumen sudah tahu ini berbahaya, ya bisa melaporkan tanpa harus menggunakan. Makanya dokter bilang, gunakanlah lawyer yang benar-benar berintelektual tinggi. Sekelas DRL masa sih nggak bisa ngebayarin Bang Hotman, cuman karena Bang Hotman nggak mau, ya sebaiknya carilah lawyer lain ya yang mau, tapi setidaknya yang berkualitas. Dok, sampai juga di berstatement juga dokter menyerang pribadi dari dokter. Gimana mungkin nih? ada statement seperti itu ya, mungkin bagian opini, karena sebenarnya dokter pun diserang secara pribadi. Mungkin kalian lupa hubungan privasi dokter dengan keluarganya dokter itu pun diserang oleh beliau. Sama-sama saling serang. Iya, untuk kenapa? Karena sampai saat ini pun dokter masih diserang, hanya masyarakat saja tidak tahu. Gitu, ya. Contohnya apa, Kak? Ya, sudah seperti biasa. Makanya di sini juga buzzer melalui buzzer. Kenapa dokter di sini berani melakukan sayembara? Kalau DRL membuat sayembara 10 juta kalau berhasil menemukan maling di kliniknya dia dulu, kontroversial yang di Padang. Ya, dokter nggak main uang 10 juta. Dokter di sini melakukan sayembara, teman-teman masyarakat Indonesia siapapun yang bisa membuktikan dokter menggunakan jasa buzzer ya untuk membela dokter hingga detik ini, dokter akan kasih kalian 250 juta. Dan dokter tantang untuk owner-owner skincare tukang flexing melakukan hal yang sama.
Berani nggak kalian? Kalian menantang ya masyarakat yang bisa membuktikan bahwa kalian tidak menggunakan buzzer atau kalian menggunakan buzzer? Berarti sih yakin ya kemungkinan besar menggunakan buzzer. Bilang dong sayembara nggak usah 250 juta karena mungkin agak kebesaran ya, 100 juta aja gitu. Berani nggak? Dokter tantang kalian. Jadi jangan selalu menyerang dokter yang menggunakan buzzer. Saat ini dokter melakukan sayembara kok 250 juta. Ayo dong, buktikan. Cash 250 juta. Buat kalian yang bisa membuktikan dokter menggunakan buzzer. Karena yang selama ini mereka yang membela dokter itu real. Itu adalah masyarakat Indonesia asli, bukan robot, bukan buzzer.